Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini saya di pantai, salah satu pantai di Kabupaten Rotendao. Tetapi saya melihat satu cuplikan video yang cukup menarik karena ada salah satu saudara kita Muslim yang baru sadar kalau pemerintah itu mereka sangat pro kepada saudara kita umat Islam daripada umat Kristen. Kenapa? Karena di dalam video itu juga beliau jelaskan bahwa kenapa pemerintah pro kepada saudara-saudara Islam dan juga mereka tidak pro kepada orang-orang Kristen. Karena kalau misalnya bangunan masjid atau musola yang rusak, itu mereka cepat-cepat untuk memperbaiki walaupun masjid atau musola itu belum ada IMB. Sedangkan kalau umat Kristen gereja yang sudah ada IMB tetapi diprotes oleh masyarakat, bahkan semua perizinan sudah diselesaikan tetapi diprotes oleh masyarakat, malah pemerintah diam dan tidak mau membantu umat Kristen itu. Sebelumnya mari kita lihat videonya. Assalamualaikum, kalian mungkin sudah tahu tentang berita ini. Lagi-lagi, sikap mayoritarianisme terjadi. Kali ini pelakunya adalah pemerintah. Karena gini, ketika entitas Islam, entitas yang berasal dari umat mayoritas atau bahkan ormas mayoritas, tidak memiliki IMB, kemudian bangunannya runtuh, dan pemerintah langsung pasang badan, bahkan mau membangun kembali menggunakan APBN, uang yang asalnya dari rakyat lintas agama. Tapi ketika yang tidak memiliki IMB itu berasal dari entitas minoritas, itu pun karena memang peraturan pemerintah yang mempersulit, ketika bangunannya dirusak, bahkan ibadahnya diusik, pemerintah itu jangankan pasang badan, memberikan solusi yang konkret aja mereka itu seakan-akan enggan. Please, jangan sampai tindakan kalian ini merubah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi kecemburuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam agama emasnya pemerintah, sedangkan Kristen itu agama tertindas. Demikian cuplikan video yang tadi kita tonton. Sekali lagi, Islam itu agama emasnya pemerintah, sedangkan Kristen itu agama yang tertindas, terkhususnya di negara kita tercinta ini. Kenapa saya bilang begitu? Tadi video juga beliau sudah jelaskan bahwa ada gedung masjid atau musola yang tidak ada izin, tetapi ketika mereka rusak, ketika mereka meminta bantuan kepada pemerintah, malah pemerintah cepat-cepat mengeluarkan uang untuk renovasi gedung, baik masjid atau musola itu. Padahal ingat ya, uang dari pemerintah itu pun dari pajak semua agama, bukan hanya pajak orang Islam, tetapi semua agama. Tetapi kalau Kristen, baik gedungnya rusak, bahkan meminta izin untuk pembangunan tempat ibadah saja sangat-sangat dipersulit walaupun sudah ada izinnya. Nah, ini yang saya lihat dari pemerintah kita. Pemerintah kita ini sangat pro kepada agama Islam dibanding kepada agama Kristen. Ada beberapa kasus yang belakangan ini, yang kemarin-kemarin itu ormas-ormas maupun oknum-oknum Islam yang datang untuk menutup tempat ibadah, melarang orang beribadah, terkhususnya orang Islam ya. Terkhususnya orang Islam yang datang untuk menutup tempat ibadah dan juga melarang orang ibadah, terkhususnya orang Kristen, melarang orang Kristen. Tetapi pemerintah sangat-sangat tidak netral dalam hal ini. Mereka malah datang hanya menyelesaikan secara hukum, tetapi tidak menyelesaikan sampai akar-akarnya. Dan ini saya lihat bahwa pemerintah ini kemungkinan mereka mau menjadikan negara ini negara Islam. Tetapi kita harus tahu bahwa negara ini di dalamnya ada 5 agama, 5 sampai 6 agama. Dan terkhususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harusnya itu disamaratakan, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi
harus untuk semua agama. Jadi kalau misalnya umat Kristen mau bangun di tempat ibadah, tolonglah memberikan izin. Kami tidak perlu sampai bantuan uang, terkhususnya umat Kristen, tapi setidaknya memberikan izin resmi untuk pembangunan tempat ibadah. Makanya Permadi Arya itu mengatakan bahwa harusnya cabut IMB itu. Ya, sekali lagi, cabut atau hapus IMB itu. Jadi saya lebih mengatakan bahwa memang pemerintah ini sangat-sangat pro kepada umat Islam. Saya tidak tahu karena orang yang terpilih itu, baik pemerintah yang terpilih itu, mungkin mereka karena dapat dukungan besar dari agama Islam atau alasannya apa. Saya kasih contoh, kemarin mau pembangunan tempat ibadah kalau tidak salah, atau taman doa itu di daerah Jawa Barat, itu sudah ada izinnya, sudah ada izin resmi dari pemerintah. Tetapi ada ormas yang tidak setuju dengan pembangunan itu. Malah pemerintah, kalau tidak salah bupati pun melarang supaya berhenti pembangunan tempat itu. Padahal sudah ada izinnya. Artinya bahwa dari sini kita lihat kalau pemerintah itu sangat-sangat pro kepada umat Islam dibanding umat agama lain. Jadi ayolah, mari kita berpikir secara baik bahwa sebenarnya sampai detik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum adil. Sekali lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini belum adil. Jadi pemerintah harus banyak perbaikan sehingga ke depan tidak terjadi hal-hal ini lagi, atau terkhususnya intoleransi yang ada di negeri kita ini. Tolonglah diselesaikan dengan cepat, diselesaikan dengan baik, sehingga negara kita Indonesia ini semua bisa merasakan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga ke depan terkhususnya agama Islam tidak menjadi agama emasnya pemerintah, sedangkan agama Kristen menjadi agama yang tertindas dari pemerintah. Tetapi harus semua mendapat hak-haknya. Hak beribadah pun ada, hak untuk hal-hal lain-lain pun ada, sehingga negara kita bisa menjadi negara atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu betul-betul dirasakan oleh semua umat yang beragama di Indonesia ini. Jangan sampai pemerintah peduli kepada negara yang jauh di sana, tetapi ingat, negara kita pun sekarang ini pun masih ada penindasan-penindasan di dalamnya, dan itu lewat agama. Dan sampai negara Indonesia ini, pemerintah ini melihat Palestina sebagai negara harus ditolong, sedangkan negara kita di Indonesia pun sebenarnya sangat-sangat prihatin dan itu perlu ditolong. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam waras, minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.